Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Baik, abang masih ke gereja? Minggu lalu belum. Katolik bang ya? Kristen Protestan. Oh Protestan, iya. Masya Allah, syukran teman-teman. Oh Jadi Protestan. kalau Bang Juma yang ceramah sangat-sangat mengerti kita. Alhamdulillah. Paham. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang ada orang tuh menerangkan lah nggak masuk akal kita bertele-tele. Iya. Tapi bagaimana kalau di gereja, Bang? Kalau di gereja itu Bang, kalau pengkhotbahnya kurang mantap, saya nggak dengar. Waduh. Iya, Terus kalau gitu ngapain abang ke gereja? saya ngopi di samping masjid Bang, di karena pendeta-pendeta kami itu ya masih levelnya di bawah Bang Juma. Bahaya kali. Jadi apa? Enggak bahaya tapak deh. Ini Penjelasan mereka itu tidak menyentuh jiwa kita, mengambang. Sama seperti yang abang tadi turun itu mengenai pernikahan. Apa tadi judulnya itu Bang Juma yang abang itu turun, yang tadi ngotot Perintah 1 Tesalonika 4 nomor 4. Di situ ada kata kreso dan tidak ada kata gune. Ya betul, Iya. betul. Saya sudah dengar tadi. Jadi di Kristen itu juga sebenarnya tidak ada larangan untuk hanya satu istri. Nggak ada. Itu hanya tafsiran-tafsiran pendeta dan Paulus itu. Tidak ada Tuhan mengatakan satu istrimu. Yang ada itu hanya dikatakan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Jadi biar 10 bisa ya, Bang ya? Kalau menurut saya bisa Bang, bisa. Iya, betul. Karena tidak ada larangan di dalam Alkitab, tidak ada larangan. Tetap Bang Juma, selamat malam. Ya malam. Boleh saya tanggapi Bapak Dehe? Pak Dehe gimana? Silakan. boleh. Silakan. Ini Pak Dehe, ya Anda katakan tadi bahwasanya di agama Kristen itu boleh menikahi beberapa orang ataupun lebih dari satu, kan gitu. Iya. Ya berarti Anda memang pasti karena Anda bukan hatinya ke gereja, malah ngopi di samping masjid. Wajar aja pengetahuanmu tentang Kristen. Kok di samping masjid, di samping gereja ngopinya, kok di samping masjid lu Di gimana? samping gereja tadi. Kami orang Kristen tidak pernah Ya udah. memahami Oke. Alkitab seperti yang Zuma dan Dahe katakan itu. Kami Oke. geli Ya. aja. Ya, Pak Dehe, Iya. Lanjut. di Matius 5 itu ayat ke-28, ya setelah menikah itu melirik wanita lain udah jinah. Coba dibaca Pak, biar saya dengar. Pak Dahe ini sudah sesat seperti Zuma dia. Iya, setiap orang yang memandang Kau yang perempuan, sesat itu Bos. dengarkan. Setiap Ya. orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Itu. Setiap apa tadi? Setiap laki-laki? Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya.
Apakah Bapak tidak pernah memandang perempuan yang seksi? Bapak jangan lari-lari kemana? Gimana? Bapak jangan lari-lari omongannya kemana? Saya nggak lari, saya itu bertanya. Ya. Saya nggak lari. Tadi kan kata Anda bahwasanya setelah pernikahan di agama Kristen itu boleh lebih dari satu istrinya, kan itu? Emang boleh? Alah, udah ngawur, udah kemana-mana pikiran Anda itu. Itulah wujudnya kalau Anda itu, ya, kalau Anda itu bukan ke gereja, malah ngopi di samping gereja. Anda nggak tahu yang Anda baca, makanya nggak tahu. Ya, Anda pula ngopi pula dia mau ke gereja, wajarlah. Iya, saya bilang yang Bapak baca tidak mengerti. Coba baca lagi, apa artinya? Anda yang nggak mengerti atau pengetahuan Anda tentang agama hanya setinggi dengkul? Boleh saya sedikit masuk, Saudara Dehe? Iya, orang ini harus diajarkan sedikit ya. Jadi gini, kalau Anda mendudukkan perkara itu sebagai alat untuk sok suci di hadapan kami umat Islam, berarti Anda itu anak zina. Kenapa? Anda ngerti nggak dalil yang Anda baca? Barang siapa yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka dia telah berzina dalam hatinya. Bapak Anda ketika melihat ibu Anda, apakah Bapak Anda mengingini wanita tersebut? Mengingini kan? Nah, berarti dia sudah berzina. Lahirlah Anda, berarti Anda anak zina. Tahu Bapak Anda membawa dalil. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa, berarti termasuk bapakmu kan? Bapakmu ngajari kau etika enggak? Sabar dulu, jangan emosi dulu. Ini dalil yang kau bawa supaya kau itu ngerti bahwa dalil itu tidak cocok dengan apa yang kau sampaikan hari ini dengan tema kita. Enggak pantas jadi panutan Juma. Saudaraku, dalil yang aku bawa itu mengatakan barang siapa yang memandang perempuan serta menginginkannya, dia sudah berzina. Bapakmu sebelum menjadikan dari cara dengar dulu, tidak bisa menjadi panutan. Dengar dulu. Ketika bapakmu memandang ibumu sebelum mereka suami istri, bapakmu memandang ibumu itu dan dalam hatinya pasti, wah cantik kali perempuan ini. Nah, menurut dalil yang kubawa, bapakmu sudah berzina dalam hatinya. Kalau dalil itu sudah berzina. Iya, sudah berzina. Berarti sebelum kau lahir, bapak emakmu sudah berzina duluan, berarti kau adalah anak zina. Kalau kau mau maknai dalil itu sok cantik, sok paten, itu tak ada hubungannya dengan poligami. Itu bukan larangan poligami, Bung. Itu bukan larangan poligami. Dengarkan saya saudaraku. Lukas 18 Anda baca sekarang. Yesus membolehkan kemudian mendapatkan istri berlipat kali ganda. Paham? Salam satu Tuhan.